Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfi Hasanah. Perkenalkan, nama saya Friska Amanda. Kami dari kelas 12 TKJ 2 akan mempresentasikan tentang subscriber internet telepon. Konsep DSL atau Digital Subscriber Line. DSL berasal dari bahasa Inggris Digital Subscriber Line adalah satu set teknologi yang menyediakan penghantar data digital melewati kabel yang digunakan dalam jarak dekat dari jaringan telepon setempat. Biasanya, kecepatan download dari DSL berkisar dari 128 kilobit per sekon sampai 24.000 kilobyte per sekon, tergantung dari teknologi DSL tersebut. 1. Pengertian teknologi DSL. DSL merupakan kumpulan teknologi-teknologi yang memanfaatkan bandwidth yang tidak digunakan pada jaringan telepon tembaga biasa yang telah lama ada untuk menghantarkan data digital berkecepatan tinggi. Teknologi DSL dapat tersedia berkat adanya sebuah perangkat bernama DSL-AM atau DSL Access Multiplexer. Perangkat inilah yang membuat media koneksi berjalan menggunakan teknologi DSL dan menjadi pusat terminasi. 2. ADSL melalui jalur port dan ISDN. Konsep dasar dari ADSL adalah untuk membebani, mengirim, ataupun untuk menerima sinyal-sinyal digital pada jalur kabel tembaga pada pita frekuensi yang berbeda dengan yang digunakan untuk pelayanan telepon. 3. Pengalokasian spektrum. Komunikasi suara tradisional dengan telepon hanya menggunakan frekuensi sampai 4 kHz. ISDN menggunakan porsi spektrum sampai 70 kHz. Frekuensi-frekuensi di atas angka ini, misalnya sampai 1,1 MHz, tersedia bagi teknologi ADSL. 4. Mekanisme kerja DSL. DSL bekerja menggunakan kabel telepon standar yang terbuat dari tembaga. Saat ini, kabel telepon jenis tersebut sudah banyak tersambung dan tersedia luas ke rumah-rumah atau kantor-kantor. Teknologi DSL ini membawa dua sinyal analog serta digital pada satu kabel. Sinyal digital untuk komunikasi data sementara sinyal analog untuk suara. 5. Tipe-tipe DSL. A. Asymmetric DSL atau ADSL. ADSL adalah teknologi ini memberikan kecepatan transfer data yang berbeda antara proses pengiriman data atau upload dan penerimaan data atau download. Keuntungan dan kerugian ADSL adalah sebagai berikut. Keuntungan. A. Data dapat terakses dengan cepat. B. Mempunyai dua frekuensi. Frekuensi tinggi untuk mengantar data dan frekuensi rendah untuk sound atau fax. C. Biaya murah. Kerugian. Teknologi ADSL memiliki keterbatasan dalam hal jarak maksimal dari kabel, yaitu 6.000 feet atau 1.820 meter. Apabila jarak melebihi standar ADSL, maka koneksi tidak dapat dilakukan. Namun, dalam prakteknya biasanya tidak sampai 1.820 meter pun sudah tidak bisa berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor seperti noise, tipe konektor, dan lain sebagainya. B. Symmetric DSL atau SDSL. SDSL merupakan koneksi yang memiliki spesifikasi jalur upload dan download yang sama persis keduanya. SDSL sangat cocok digunakan untuk aplikasi seperti pengiriman email dengan attachment yang besar, melakukan upload ke internet, membuat web server, FTP server, serta banyak lagi. Keuntungan dan kerugian SDSL adalah sebagai berikut. Keuntungan. A. Bandwidth yang disalurkan simetrik dalam arti kecepatan upload dan download sama sesuai paket layanan yang pelanggan pilih sebelumnya. B. Delay rendah. C. Tidak bergantung dan tidak mengganggu saluran telepon yang ada. D. Sistem point to the point antara ISP dengan pelanggan, sehingga secara teknis
bandwidth tidak terbagi, atau ini juga tergantung kebijakan dari ISP-nya. Kerugian A. Jika tidak menggunakan sistem anti petir atau grounding yang baik akan boros modem atau tekanan petir terus. B. Kabel diputus orang lain. C. Modemnya lebih mahal dari modem ADSL. D. LAN-nya dapat digunakan pada saluran sepanjang 10 kV. C. Symmetric High Speed DSL atau GSHDSL. Teknologi DSL yang satu ini dapat melayani penggunaannya dengan fitur multi-rate atau kecepatan yang dapat berbeda-beda, multi-service, dengan jarak jangkauan yang lebih panjang dari teknologi DSL lainnya, dan dapat dikuatkan sinyalnya sehingga dapat berjalan sangat jauh. GSHDSL dapat memberikan penggunaannya kecepatan transfer mulai dari 192 kilobit per sekon sampai dengan 2,3 megabit per sekon. D. Integrated Service Digital Network DSL atau IDSL. Teknologi DSL yang satu ini merupakan perpaduan fitur antara teknologi ISDN dengan DSL, seperti halnya ISDN. IDSL menggunakan satu pair kabel untuk mentransmisikan data secara full duplex dengan kecepatan hingga 144 kilobit per sekon. IDSL pada dasarnya adalah sebuah line ISDN BRI yang digunakan sebagai jalur licensed line, dengan kata lain, ISDN BRI yang tidak perlu di-switch penggunaannya. E. Very High Data Rate DSL atau VDSL. VDSL dapat menghantarkan data penggunanya mulai dari 13 megabit per sekon sampai dengan 52 megabit per sekon downstream dan 1,5 hingga 2,3 megabit per sekon upstream hanya dengan menggunakan satu pasang kabel tembaga twisted. F. High Data Rate DSL atau HDSL. HDSL dapat beroperasi melayani penggunanya dalam jarak 3,6 km saja. 6. Kelebihan dan kekurangan DSL. A. Kelebihan DSL. 1. Kecepatan akses yang tinggi dan selalu online. 2. Harga penggunaan murah terutama untuk perumahan. 3. Keamanan data terjaga baik. B. Kekurangan DSL. 1. Panjang DSL tembaga dari CO ke pelanggan. 2. Adanya lost coil dan breakage taps. 3. Hambatan serat optik. 7. Permasalahan yang sering terjadi pada penggunaan DSL. A. Panjang saluran telepon ke pelanggan lebih dari 18.000 feet. Beberapa bagian saluran telepon menggunakan serat optik. B. Terdapat banyak lost coil dan breakage taps pada saluran telepon. C. Informasi teknis sukar diperoleh. D. Interupsi layanan sering terjadi. E. Selalu terhubung dengan LAN sehingga mungkin menimbulkan masalah keamanan. B. Prinsip kerja subscriber pada internet telepon. 1. Pengertian ADSL, Asymmetrical Digital Subscriber atau ADSL, merupakan salah satu dari beberapa jenis digital subscriber line atau DSL. Di samping HDSL, VDSL, IDSL, GHDSL, dan SDSL. 2. Kelebihan ADSL. A. Kecepatan internet. B. Koneksi ADSL selalu terhubung dengan internet setiap waktu dan telepon tetap bisa dipakai kapanpun. C. Mempunyai pembagian frekuensi dua macam, yaitu frekuensi tinggi atau menghantarkan data dan frekuensi rendah atau menghantarkan suara ataupun fax. D. ADSL hemat biaya. 3. Kekurangan ADSL. A. Jika jarak antara modem dengan komputer atau saluran telepon dengan gardu telepon semakin jauh, maka kecepatan dalam mengakses internet akan terpengaruh. B. Kecepatan koneksi modem ADSL masih tergantung dengan tiang telepon atau DSLAM, dan tidak semua sistem operasi komputer mampu menggunakan ADSL.
Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.